hiduplah untuk bermanfaat buat orang lain. Karena menurut saya, yang dibilang takaran sukses atau takaran tinggi rendahnya seseorang itu dari seberapa besar dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Nandari. Saya lahir di Nganjuk tanggal 26 Desember 1987. Saya asli dari Warujayeng, Tanjung Anom. Saya juga di sini sebagai owner dari Dansel. Dulu saya lulus dari sekolah STM di SMKN 1 Kediri. Nah, waktu kecil, cita-cita saya ingin menjadi seorang polisi, cita-citanya. Tapi ternyata setelah lulus sekolah, saya mengejar cita-cita, saya tes, sampai di Pantoke, ternyata Allah paring gagal. Nah, sejak saat gagal itu, saya ngerasa saya kehilangan yang namanya cita-cita. Ingin jadi apa? Karena memang itu sejak kecil ditanamkan oleh orang tua, ya kalau besar nanti jadi seorang polisi. Nah, sejak saat itu Allah paring ada saudara yang menawarkan untuk kerjasama. Karena dulu basic saya dari STM, saya lulusan elektronika komunikasi. Dulu saya punya pengalaman magang di toko handphone, namanya Kedimalotek, tempatnya di Sri Ratu, Kediri. Nah, dari pengalaman itu jadi modal saya untuk memulai usaha. Saya sebagai pengelola dan saya bertemu kakak saya sebagai pemodal. Di situ saya mulai di garasi rumah. Dari garasi rumah saya jualan pulsa saat itu. Saya coba dengan promo-promo semampunya. Alhamdulillah Allah paring penjualannya bagus. Banyak yang tertarik. Padahal itu tempatnya di gang. Nah, setelah kurang lebih 3-4 bulan saya nyoba di rumah, saya ngerasa saya sudah punya pengalaman untuk membuka toko. Dan harapannya kita punya usaha bisa lebih besar. Kemudian saya sewa tempat di Samania, di depan Samania Warujayeng, di depan minimarket. Kalau nggak salah saat itu saya sewa 1 bulannya 300.000. Di situ saya mulai dari jualan pulsa, kemudian juga aplikasi. Saat itu masih handphonenya zamannya HP 3310 ringtone itu. Kemudian masuk handphone Symbian. Nah, saya di situ dengan jasa aplikasi handphone. Kemudian setelah itu kita tambah dengan ada cetak foto. Di situ kita mulai kurang lebih tahun 2006. Alhamdulillah ternyata Allah paring banyak yang suka dengan toko kita, suka dengan pelayanan kita. Alhamdulillah trafficnya rame. Karena memang saat itu yang punya skill untuk itu masih jarang saat itu. Dan orang yang punya handphone juga jarang. Jadi kesempatan itu ada. Nah, kemudian setelah tahun 2008 Allah paring saya sama pemodal sama kak saya itu kita harus berpisah. Kita berkembang masing-masing. Kakak saya berkembang, saya juga berkembang sendiri. Tahun 2008 itu kita mulai buka usaha sendiri dengan modal 10 juta. Awalnya kita buka di Jalan Dr. Sutomo Warujayeng. Itu tahun 2007 Agustus kita bukanya. Cuma legal kita mulai ngurus legal itu di 2008. Tapi kita pertama buka itu insya Allah 2007 di bulan Agustus. Nah, di situ benar-benar kita mulai semuanya dari nol. Kita sewa tempat,
Tempatnya dulu karena kita budgetnya limit cuma 10 juta, harus kita wujudkan jadi tempat, jadi rak, jadi etalase, jadi stok. Otomatis saat itu ya semuanya harus menyesuaikan. Kita nyari tempat supaya cover, dulu kita cari tempat yang boleh dibilang orang angker. Karena tempat yang angker itu cenderung murah. Kenapa? Orang takut. Mau nempati takut. Nah, alhamdulillah itu kita dapat. Kita sewa saat itu 1 tahun 500.000. Tahun 2007. Karena beberapa orang yang mencoba usaha di situ Allah paling gagal. Singkatannya yang jual kelapa kampaknya hilang. Orang yang jual es katanya sirupnya itu tiba-tiba dipakai itu baru berapa jam busuk. Padahal baru dibuat dan banyak. Ada yang cerita dibuat sama tukang cukur, guntingnya hilang. Begitu berkali-kali sehingga yang nyewa sebentar pergi. Jadi tempat itu dibilang waktu itu angker. Nah, karena kita yakin bahwa yang memberikan sesuatu semuanya itu Allah, yang memberikan lancar itu Allah, waktu itu saya yakin kita coba di tempat itu, meskipun orang bilang angker. Nah, kita sewa 500.000, ingat saya bayar cuma 300.000, yang 200.000 saya minta dicicil. Nanti kalau sudah 3 bulan, saya kasih kurangannya 200.000. Karena memang kita budget sangat limit sekali. Kita udah punya tempat, tapi memang saat itu belum layak. Jadi kita harus lakukan renovasi, pengecatan dan sebagainya. Sampai saat itu kita bikin etalase handphone ya. Etalase handphone itu dulu harganya itu satu etalase itu ingat saya 1.200.000. Nah, supaya murah kita bikin itu tanpa pintu. Jadi pintu cuma di depan doang, yang belakang tidak ada. Yang penting kaca. Itu kalau nggak salah dulu saya dapat harga itu 700.000, saya dapat harga itu 400.000 etalasenya. Saat itu kita beli 3 etalase. Nah, alhamdulillah dimulai dari situ kita berkembang. Kita menemukan beberapa trik usaha, mencoba trik usaha, alhamdulillah bisa diterima. Sehingga usaha kita bisa lebih cepat berkembang sampai saat ini. Kalau pilihan pertanyaannya itu kenapa, saya pun nggak tahu kenapa saya terjun di bisnis HP. Tapi kalau lihat historinya, karena memang dulu pengalaman saya itu sekolahnya di elektronika komunikasi, kemudian saya magangnya di toko handphone, otomatis skill yang saya punya ini ya di dunia handphone. Dan alhamdulillah saat itu memang handphone kita yakin akan booming. Cuman memang saat ada pilihan di sekolah, dulu waktu sekolah kita ada pilihan magang di mana, yang lain magang di tukang servis TV, tukang servis kulkas, ya, kemudian di toko elektronik dan sebagainya, atau di perusahaan dan sebagainya. Saya memang sengaja pilih di toko handphone. Di saat yang lain itu PSG dan magang dapat uang saku, di situ saya magang tuh harus bayar saat itu. Tapi saat itu saya memang siap. Tapi karena memang juga hati saya itu penasaran dengan yang namanya future, ke depan itu seperti apa. Saat itu saya magang di toko handphone ya nggak punya handphone. Bahkan pertama saya buka toko handphone, saya juga nggak punya handphone. Tapi saya tahu itu kebutuhan dan nanti akan sangat dibutuhkan. Seperti itu. Titik balik dalam bisnis, saya rasa semua orang pasti punya. Tapi memang enaknya bercerita itu selalu yang indah-indah. Karena nanti kalau sampai tak ceritakan tentang hal jeleknya bisnis, kamu nggak akan memulai yang namanya bisnis. Contoh hal yang mungkin saya ingat, masalah yang saya hadapi dulu, saat awal saya membuka bisnis handphone, jualan handphone itu,
Saat berjalannya usaha, Allah paling cobaan di mana orang yang sangat dekat dengan saya memulai bisnis dengan saya, Allah paling cobaan dia menggunakan sebagian dari uang usaha kita. Sehingga saat itu kita tidak bisa membayar tagihan. Sehingga saat itu kita tidak bisa memutar bisnis. Itu benar-benar bikin kita jatuh. Gambarannya dari 100 nilai modal yang kita miliki, dia gunakan 90%. Itu dari modal putaran. Yang kita miliki tinggal aset. Gitu. Nah, saat itu ya solusi kita mengembalikan kepercayaan supplier. Dengan cara apa? Kita jual yang apa kita miliki. Supaya kepercayaan itu tetap ada. Karena salah satu strategi bisnis kita sampai saat ini adalah kepercayaan, baik dari pelanggan ataupun supplier. Nah, supaya supplier nagih ke kita itu bisa terselesaikan, saat itu apa yang kita miliki kita jual. Bahkan saya pernah ingat, saya punya deretan handphone bekas yang saat itu ada untuk kita jual. Saya manggil teman counter untuk menakar nilai harganya berapa, silakan diambil semua. Supaya saya bisa nutup ke supplier. Saat itu kita rak handphone, sebagian kita jual, kita ganti meja. Supaya apa? Kita dapat duit untuk mengembalikan uang ke supplier. Ya, yang pertama tadi, yang namanya masalah itu dihadapi, benar gak? Kalau kita fokus pada masalah, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Otomatis kita harus fokus pada solusinya. Nah, solusi saat itu ya, yang pertama tadi, apa yang kita miliki, ya kita jual, kita selesaikan. Adanya handphone yang ada ya tak jual. Ada etalase bahkan tak jual. Seperti itu. Kemudian untuk naik lagi, kita coba menggali dari apa yang kita miliki. Saat itu karena kita tidak ada modal, kita tidak ada produk yang kita jual, akhirnya kita merubah strategi. Yang awalnya kita jualan produk aksesoris dan handphone, kita rubah kita ke jasa. Nggak ada stok sama sekali karena waktu itu supplier nggak percaya, sehingga limit kita dihapus. Kita nggak bisa utang, kita nggak bisa narik barang sampai itu dilunasi. Dan waktu itu saya nggak bisa ngelunasi. Sebagian yang kita bayar, sambil saya menjanjikan insya Allah segera saya selesaikan. Kemudian kita rubah konsep toko yang awalnya jualan handphone, kita geser ke jasa. Itu ke servis handphone. Karena waktu itu alhamdulillah kita udah punya skill untuk servis handphone. Nah, ketemulah trik yang namanya servis face to face. Servis langsung di depan pelanggan. Jadi waktu customer datang, ada keluhan kerusakan, kita analisa langsung di depan customer, kita repair juga di depan customer. Nah, ternyata trik itu luar biasa. Seperti itu. Nah, selama berjalannya kita jasa, kita kumpulkan hasilnya, keuntungannya untuk mengembalikan ke supplier, dan kita memulai bangun dari keterpurukan. Seperti itu. Nah, selain itu, solusi yang saya rasakan dulu saat jatuh, ternyata ikhlas itu solusi. Saat kita disakiti oleh orang lain, jangan fokus pada orang yang menyakiti kita. Saat ada yang seperti itu ya, kita ikhlas. Kita ikhlas, kita yakin Allah itu akan mengganti apa yang sudah diambil oleh orang lain. Kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali dengan caranya Allah. Begitu. Nah, karena sudah ikhlas itu, baru kita bisa berpikir dan menggali kemampuan kita. Kalau di saat ini, dalam bisnis saat ini, tidak bisa berpikir bahwa dagang itu hanya kita ambil barang dari supplier terus kita jual. Itu adalah pemikiran pedagang masa lalu.
Tapi saat ini tidak bisa. Sekarang dengan perkembangan saat ini, bisnis itu sudah berkembang. Otomatis dalam bisnis ini kita butuh yang namanya marketing online. Bahkan di tempat kita, di Dansel ini, kita punya tim kreatif yang tugasnya yaitu mempublish, menarik traffic customer secara online. Seperti itu. Kalau tak bilang hambatan, yang biasanya dihadapi itu modal, itu pasti. Tapi insya Allah untuk modal itu bisa diselesaikan dengan kita mulai. Jadi kalau ada masalah, ada hambatan itu ya kita mulai. Yang pertama itu dalam memulai. Keduanya, kita menghadapi masalah atau hambatan, jangan fokus pada masalah dan hambatannya. Fokusnya pada solusinya. Seperti itu. Suka duka. Suka dukanya ya otomatis kita waktu tuh habis untuk bekerja ya, untuk bisnis. Otomatis contoh hari ini ya kita ketemu dengan banyak supplier, bahkan sore nanti malam kadang ada supplier masih harus ketemu. Seperti waktu untuk keluarga itu biasanya yang benar-benar jadi masalah. Kadang waktu waktu ini yang jadi masalah. Kalau sukanya, saya nganggap bisnis ini seperti bermain game ya. Ada target, ya, ada yang harus dicapai. Jadi benar-benar menyenangkan. Karena di sini ada kompetisi, apalagi dunia handphone itu move-nya cepat, bergeraknya cepat, dan kompetisinya sangat luar biasa. Komputernya juga banyak, pemainnya banyak, dan mereka pun punya pola permainan yang luar biasa. Nah, itu yang membuat kita terus harus bergerak dan berpikir bagaimana kita bisa lebih dari mereka. Itu yang menyenangkan. Jadi kalau kita bisa menganggap bahwa bisnis dan usaha ini tidak hanya kita bekerja, ya seperti halnya kita bermain. Begitu. Pelajaran buat yang ingin berbisnis, yang pertama itu, bisnis itu atau usaha itu harus dimulai. Jangan difikirkan. Kalau banyak difikirkan, bisnis atau usahamu itu nggak akan pernah dimulai. Begitu. Karena rantai bisnis itu atau usaha itu dimulai dulu, kemudian bertemu dengan masalah, dievaluasi, ya, kemudian berinovasi, ya kan, kemudian ketemu masalah lagi, begitu terus sampai usahamu berkembang. Tapi kalau usaha ini baru difikirkan, kamu sudah merasa, wah nanti ada masalah seperti ini dan kamu berhenti, nggak akan pernah dimulai. Jadi kuncinya buat yang masih muda saat ini, para remaja yang baru lulus sekolah, kalau punya pemikiran usaha, dimulai saja. Prinsip hidup dalam bisnis, menurut saya, hiduplah untuk bermanfaat buat orang lain. Karena menurut saya, yang dibilang takaran sukses atau takaran tinggi rendahnya seseorang itu dari seberapa besar dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Semakin kita bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya otomatis semakin tinggi derajat yang kita miliki atau kesuksesan kita. Seperti itu. Ayo berani jadi juragan online.